Monggo Mas Abrang, waktu dan tempatnya saya serahkan untuk mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pakaian kita sangat berbeda, tapi sebenarnya saya juga pengen menunjukkan bahwa tadi kalau Babi sempat mengatakan bahwa yang terbaik adalah kembali ke asal. Saya sebenarnya pakai pakaian santri ini. Pakaian santri jauh sebelum pas awal-awal dulu pakaian santri. Nah ini santri rodok modern. Walaupun kalau suaranya modern saya sih. Dan suara dan mukanya modern saya. Tapi bajunya kebetulan saya lebih tradisional hari ini. Nah, saya ketika diajak Mas Bobi ke sini, judulnya adalah Peringatan Hari Santri. Yang pertama terlintas di kepala saya, dalam kata peringatan tuh ada kata ingat. Jadi harus mengingat santri itu gimana sih asal-usulnya, dari mana sih. Dan dulu saya pernah ngobrol dengan salah satu sejarawan di UGM, salah satu dosen di sana yang dia meneliti banyak soal asal-usul itu. Saya pernah menceritakan ini di acara 2016 di Surabaya, ketika kita membahas tentang santri. Santri yang saya pahami dari Bapak Guru ini asal katanya berasal dari sastri. Santri asal katanya dari sastri. Zaman dulu sebelum Islam masuk, bentuk seperti pesantren ini disebut sebagai asram. Artinya tempat untuk melelahkan diri. Jadi tempat orang melelahkan diri dengan belajar, dengan bekerja, dengan berpikir, dengan diskusi, dengan macul, segala macam. Pokoknya nggak boleh tidur kalau belum lelah membangun diri. Nah saat itu keadaannya adalah asram yang kemudian bertransformasi menjadi pesantren, itu menjadi pusat dari peradaban. Maksud saya pusat peradaban begini, sumber budaya rujukannya adalah asram, pesantren. Sumber ilmu dan teknologi asalnya juga dari pesantren. Semua sumber rujukan dari keraton itu dari pesantren. Menurut saya kita perlu mengingat itu lagi, bahwa betapa pentingnya positioning pesantren dan santri. Bahkan ini mungkin yang semoga sudah banyak yang tahu, bahkan batik itu awalnya dari pesantren. Tapi kemudian pada zaman awal, zaman Sultan Agung itu diambil oleh keraton dan dikembangkan oleh keraton karena kemudian pesantren mulai meninggalkan teknologi. Pesantren mulai meninggalkan ilmu pengetahuan umum dan banyak konsentrasi di keilmuan agama. Padahal asal-usulnya pesantren keraton tidak mungkin bikin upacara kalau tidak digait sama pesantren. Tidak mungkin bikin acara apa-apa kalau tidak dipimpin oleh orang-orang pesantren. Tidak mungkin bikin inovasi kalau tidak dipimpin oleh orang pesantren. Menurut saya, zaman ini juga sudah memanggil peran pesantren yang aslinya. Jadi Hari Santri, menurut saya, momentum yang sangat luar biasa untuk mengingatkan pesan pesantren yang sangat vital di budaya Indonesia. Sastri sendiri, yang kemudian menjadi santri, artinya adalah orang yang berilmu dan indah. Kalau sekarang jadi bahasa Indonesia jadi sastra. Sastri, sastra, sastrawan itu indah, berpengetahuan, baik, dan seterusnya lah. Dulu sastri, terus kemudian menjadi santri, pesantren dan santrinya. Itu saya diceritakannya seperti itu. Dan menurut saya itu cerita yang sangat indah. Karena kalau sekolahan itu kan kita import caranya. Kita belajar dari dunia barat. Satu guru banyak banyak murid, terus kemudian kurikulumnya jelas seperti itu, tesnya seperti itu. Nah kalau saya diceritakan dulu, di pesantren zaman dulu dan di asram zaman dulu, gurunya benar-benar personal sama tiap muridnya. Setiap murid punya cara pertumbuhan sendiri-sendiri, punya bakatnya masing-masing. Semua tidak harus ujian matematika, tidak semua harus ujian bahasa, karena masing-masing punya bakat dan bakat yang diberikan oleh Tuhan sendiri-sendiri. Jadi itu yang ditumbuhkan, nggak semuanya harus seragam. Dan sekarang dari penelitian modern juga menunjukkan bahwa pendidikan modern itu sebenarnya juga punya efek mematikan kreativitas dan mematikan daya tumbuh si anak karena semuanya diseragamkan. Dan Indonesia sebenarnya sudah punya jawaban karena kita nggak ikut-ikutan, kita cuman impor kalau untuk urusan sekolah itu. Kalau cara aslinya di sini itu murid itu orang yang berkehendak untuk ilmu. Jadi murid yang mencari gurunya. Nah itu menurut saya kok asik kalau kita
mencoba membayangkan Indonesia nggak cuma fotokopi dari barat saja untuk pendidikannya, tapi juga mulai mengembangkan bahwa pesantren bukan hanya urusan agama, bukan hanya urusan vertikal. Karena orang yang agamanya matang pasti juga matang di dunia sosialnya, pasti juga hebat di dunia pengetahuannya, pasti juga hebat di dunia sainsnya. Nah itu bukan keluar dari kitohnya, justru kembali kepada peran pesantren dan santri yang sesungguhnya. Karena santri di awal dulu, ketika bajunya masih seperti ini, kata namanya Bapak Manu, salah guru saya itu, ke awalnya seperti ini, itu adalah benar-benar menjadi pusat pengetahuan dari masyarakat, pusat rujukan, mau dari ilmu, budaya, agama, ilmu sosial maupun sains, pengetahuan tentang menanam, pengetahuan tentang cuaca, semua larinya ke pesantren. Harapan saya, tadi Mas Bobi bilang ini adalah hampir 100 tahun NU, dan sekarang pesantren kan asosiatifnya dengan NU. Alangkah indahnya kalau kita ingat itu lagi, kita punya imajinasi ke situ lagi, agar Indonesia kembali ke akarnya. NKRI, cinta pada NKRI tidak selesai di mulut dan di ikrar. Cinta ke NKRI mengembalikan negara Indonesia pada sejarahnya. Karena tidak mungkin ada bangsa besar kalau dia tercerabut dari akarnya. Dan salah satu akar yang sekarang masih belum 100% menunjukkan giginya. Apa ya kok giginya? Lak merongos nek ngono. Maksudnya menunjukkan kekuatannya. Itu adalah yang ini punya potensi luar biasa adalah santri. Kita punya santri luar biasa banyak. Dan santri itu terkenal punya daya juang yang lebih kuat daripada anak sekolahan. Karena pertarungan di pesantren itu kan tidak sesederhana di sekolah itu. Nah itu sebenarnya modal yang luar biasa untuk membangun Indonesia ke depan. Kita harus melangkah satu langkah. Santri dari sebuah kata yang taruh di pedestal, apa bahasa Indonesianya, yang hanya diagungkan, tapi tidak hanya diagungkan, tapi juga difungsikan sesuai dengan fungsi aslinya. Nah ini kalau saya juga cuma bisa ngomong-ngomong dan nyanyi-nyanyi, karena pelaku pesantren sesungguhnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang memang cinta sama Indonesia dengan sungguh-sungguh itu tadi. Kalau saya nyumbangnya cuman bisa nyanyi dan ngobrol di sini. Mungkin itu dulu awalan diri saya pengen mengingatkan, peringatan, mengingat santri, sastri, asram menjadi pesantren, tempat pusat dari peradaban. Kembalikan peradaban kepada kebijaksanaan pesantren. Mungkin itu dulu untuk awalan Mas Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.